Shalom bagi kita semua. Selamat datang di podcast kami. Di podcast tersapa tak lupa Tuhan. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Malakun Yunus Firdaus Arifan. Saya Tommy Nicholas Simanjuntak. Saya Riki Tambunan. Kami dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Tertung. Di sini kami akan membahas poin-poin tentang kehidupan manusia. Mungkin yang pertama kami bahas itu keterbatasan manusia. Baiklah, kita sebagai manusia dan itu memiliki banyak sekali keterbatasan dalam diri kita masing-masing. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya ketahui dalam bentuk-bentuk keterbatasan manusia. Ada 3 jenis keterbatasan manusia yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Pertama ialah keterbatasan aspek fisik, di mana keterbatasan aspek fisik seperti yang kita ketahui, orang-orang yang memiliki kekurangan dalam tubuhnya seperti cacat di bagian tangan, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tuli, bisu, dan lain sebagainya. Tentu kita sudah sering melihatnya dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu yang kedua, yaitu keterbatasan dalam aspek emosi. Orang-orang yang memiliki keterbatasan ini lebih cenderung sering emosi. Emosinya itu berupa kemarahan, kecewaan yang tidak terkendali. Orang-orang yang seperti ini bisa dikatakan orang-orang yang stres dan depresi. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan dalam aspek rohani. Orang yang cenderung tidak ingat dengan Tuhan, lupa dengan Tuhan, dan cenderung mudah dikenai oleh dosa. Dari ketiga aspek tersebut, kita bisa menilai diri kita. Dan saya ingin bertanya kepada kawan-kawan sekalian, bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian tentang ketiga aspek tersebut? Apakah kawan-kawan pernah mengalami dalam kehidupan kawan-kawan sekalian? Kalau dari ketiga keterbatasan tersebut, mungkin kalau dibilang keterbatasan fisik, puji Tuhan, saya masih diberikan dengan fisik yang lengkap oleh Tuhan yang sempurna. Tapi kalau bicara tentang keterbatasan emosional, ini pernah nih rasain ya. Soalnya di saat kita nggak suka nih sama seseorang, kita nggak bisa nahan emosi kita. Itu sering sih rasain. Kalau menurut saya, keterbatasan yang melalui fisik, puji Tuhan, saya diberikan oleh Tuhan fisik dengan normal, di mana saya memiliki alat tubuh yang lengkap tanpa kekurangan satu apapun. Kalau mengenai keterbatasan melalui fisik, saya memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Begitu. Tapi kalau aku mau nanya nih, kan tadi dibilang keterbatasan rohani ya? Keterbatasan rohani. Aku kurang ngerti sebenarnya kalau keterbatasan rohani. Sebenarnya itu kayak mana? Keterbatasan rohani itu bisa seperti orang yang sering beribadah. Mungkin kita juga pernah merasakannya dalam kehidupan kita. Kita sering ibadah, tapi bisa kita tertimpa masalah, kita bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan orang lain. Kita tidak bergantung kepada Tuhan. Seakan-akan diri kita mampu, seakan-akan kita tidak butuh Tuhan. Baru yang kedua itu orang yang seperti saya jelaskan tadi cenderung rentan terhadap dosa. Orang-orang yang mudah tersiasat, seperti ada kesempatan untuk mencuri langsung mencuri, ada kesempatan untuk berbuat cabul langsung berbuat cabul, ada kesempatan untuk menghina sesama, mereka menghina langsung tanpa memikirkan risiko dan dampak dosa yang dialami untuk kemudian harinya. Seperti itulah yang bisa saya jelaskan tentang keterbatasan rohani ini. Banyak sekali orang-orang Kristen yang seperti ini sebenarnya, termasuk saya kadang-kadang. Saya juga merasakan sebenarnya. Saya pun sering merasakannya. Ibaratnya kalau ada masalah kayak gitu, pasti yang kita andalkan langsung diri kita sendiri, bukan langsung berdoa atau kayak mana gitu. Itu sih memang bagaimana manusia ini memang berat, banyak sekali kekurangan yang kita miliki. Apalagi ya seperti emosi tadi yang kita sampaikan pada diri kita sendiri kan. Kita kurang sekali dari pengendalian diri. Padahal di dalam Alkitab sudah sangat jelas dalam buah-buah roh itu ada dituliskan pengendalian diri. Karena dengan kita bisa mengendalikan diri, kita dapat menguasai situasi. Kita bisa mengendalikan berbagai masalah dengan mengendalikan diri kita sendiri. Baru untuk keterbatasan rohani, ya kita ketahui diri kita masing-masing lah ya. Sering kita ibadah tapi kita berbuat dosa, baru aja keluar dari gereja langsung menghina sesama, Melakukan kejahatan seperti itu ya. Kejahatan seperti itu memang terlalu sering bagi kita manusia. Tapi Kalau
kalau kayak gitu ada nggak sih hal-hal yang harus dilakukan? Ibaratnya, misalnya kayak keterbatasan emosi kita. Di saat kita gampang emosi, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Keterbatasan emosi. Mungkin solusi dari saya itu kita harus bisa lah bersabar dengan cara anjing mancok pun tahu solusinya. Untuk keterbatasan emosi itu saya memiliki sedikit solusi di mana kita bisa menjadikan tokoh-tokoh Alkitab sebagai panutan kita. Salah satunya itu seperti Ayub. Ayub itu kan apalagi dia itu emosinya bukan sama manusia loh. Memang sama manusia juga, tapi sama Tuhan juga dia emosi. Ngeri memang kan. Dia kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya. Dia sempat emosi terhadap Tuhan. Tapi setelah dia merenungi hidup, merenungi apa yang dia miliki, seperti walaupun kayak gini Tuhan masih mau memberikan aku kehidupan. Tuhan masih mau membuat aku tetap makan, nggak mati aku cepat kayak gitu. Jadi kunci dari bersabar itu kembali lagi kita introspeksi diri kita. Kita bersyukur aja. Oh, dia mungkin marah, mungkin dia mau menyampaikan sesuatu kepadaku untuk membangun diriku, tapi dengan cara yang salah. Jadi kita maklumi saja lah. Kita harus sabar, kita harus mendewasakan diri kita. Dengan menjadi dewasa kita dapat mengendalikan diri dan menahan emosi-emosi itu. Kalau bicara tentang dengan cara yang salah, mungkin Tuhan tak pernah cara yang salah. Ini bukan. Ini maksudnya untuk ke kawan-kawan yang lain. Ketika mereka menghina kita seperti itu, ih kamu pendek banget kayak gitu kan? Ya itu mungkin bisa menjadi apa kita, inspirasi kita lah. Bisa kita jalan penguatan. Jadi penguatan. Mungkin yang saya dapat dari penjelasan dari saudara Ola, di saat kita nggak bisa mengontrol emosi kita, hal yang harus kita lakukan pertama-tama itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya itu juga bisa. Ya, Berarti agar kita semakin seperti itu. kalau pendapat saya mengenai keterbatasan dalam diri kita sendiri ya Bang, kita harus berserah kepada Tuhan, harus mendekatkan kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita tahu mengerti bahwa apapun yang menjadi keterbatasan dalam kehidupan kita harus mengintrospeksi diri dan berserah kepada Tuhan. Ya betul sekali, karena memang Tuhan adalah sumber dari segalanya, sumber dari rasa syukur, sumber dari pengendalian diri. Jadi memang ya saya sedikit ubah. Memang kunci utamanya itu bergantunglah kepada Tuhan. Lalu apakah ada lagi yang bisa kawan-kawan pertanyakan tentang keterbatasan manusia ini, baik dari ketiga aspek tadi? Oh tidak ada ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa keterbatasan manusia itu bukan semata-mata tuh langsung Tuhan berikan tanpa suatu alasan. Nah, Tuhan itu tetap memberikan kita berbagai tujuan dan alasan kenapa kita diberikan keterbatasan itu. Ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan kenapa Tuhan memberikan kita keterbatasan. Yang pertama itu agar manusia tidak sombong. Bisa kita ketahui orang-orang yang kaya di sana kan, yang banyak sekali kelebihan, tidak ada kekurangan. Mereka sombong, sering menginjak-injak sesama, tidak ingat akan Tuhan. Bahkan kasus terparah itu Fir'aun. Fir'aun saking kaya dan tidak ada kekurangan, dia bahkan memperbudak orang-orang, tidak menghargai hak-hak orang lain. Baru ada yang kedua itu mengingatkan manusia itu bahwa manusia itu masih membutuhkan Tuhan. Jika manusia terlalu sempurna, mereka bahkan menganggap Tuhan itu tidak ada. Seperti orang-orang ateis sana, orang-orang yang negara-negara maju yang bahkan beranggapan bahwa Tuhan itu dibuat oleh manusia, bukan Tuhan yang membuat manusia. Jadi mereka beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu hanya fiksi, bla 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 dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya itu mengajarkan manusia untuk selalu bersikap rendah hati. Karena dengan kita mengintrospeksi diri kita, oh kita juga belum sempurna, kita harus bisalah melayani sesama, jangan sombong-sombong gitu deh. Baru yang selanjutnya itu kita bisa menjadikan diri kita bergantung kepada Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan.
Dengan kita memiliki kekurangan dan keterbatasan, kita otomatis berpikir, oh, kalau memang manusia memiliki banyak keterbatasan, berarti ada satu sosok yang tidak memiliki keterbatasan, sosok yang paling sempurna, sosok yang paling kuat, yang memiliki segala sesuatu. Kita bisa bergantung kepada Dia yang paling kuat itu, mengandalkan Tuhan dalam segala kesusahan kita lah, dalam keterbatasan kita. Apakah itu menjadi suatu inspirasi bagi kita? Iya, betul sih. Ibaratnya kan kalau kita dikasih keterbatasan kayak gitu, kita nggak menjadi orang yang egois. Kita bisa bergaul dengan orang-orang, mengasihi orang-orang, dan di saat ada orang yang memiliki keterbatasan juga, kita bisa bantu. Dan di saat kita memiliki keterbatasan, orang-orang juga bisa bantu. Menurut saya sih seperti itu. Kalau menurut saya, melalui cerita yang disampaikan oleh saudara itu sangat menarik bagi kehidupan kita, yang bisa kita pelajari dari Raja Firaun. Begitu Iya. Kita harus mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita menganggap Tuhan itu sebagai fiksi, melainkan kita harus berserah pada Tuhan, harus. Tapi maksud saya itu bukan mengandalkan Tuhan, bukan semata-mata kita hanya berdoa, Ya. bukan melakukan sesuatu, Ya. itu salah. Doa iman tanpa tindakan itu sama dengan mati. Dan sebaliknya, tindakan tanpa iman itu ya sama dengan kosong, hampa. Jadi walaupun kita tahu kita memiliki keterbatasan, kita harus berjuang. Gak baik kita hanya berdoa aja. Emang kalau kita berdoa aja di kamar, ya Tuhan aku mau kaya. Emang besoknya jadi kaya kan gak mungkin. Harus kerja juga. Berarti harus melalui Tindakan dan iman juga ya Bang. Tapi kalau ngomong tentang si Firaun ini percaya nggak sih sama Tuhan? Kalau menurut saya sih dia bukan hanya tidak percaya, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Oh iya. Parah banget memang. Dia bahkan menyuruh orang-orang untuk menyembah dia. Bahkan ketika Nabi Musa datang dan memperingatkan Firaun akan kesombongannya, dia nggak terima. Dia panggil itu penyihir-penyihir, dia suruh bertanding dengan si Musa, adu kekuatan spiritual lah. Bawa tongkat itu Musa, dibawa tongkat jadi ular, yang lain juga mau, dan ternyata kalah juga. Karena memang kuasa-kuasa gelap itu bakalan kalah sama kuasa Tuhan. Betul. Jadi Firaun itu ya memang udah parah banget sih, itu manusia paling parah karena udah menganggap diri sebagai Tuhan. Janganlah kita tiru ya, sesuatu hal yang tabu lah. Kita hanya ciptaan, bukan pencipta. Betul. Baru Jadi mengenai tentang keterbatasan manusia, ada nggak sih ayat-ayat Alkitab yang mendukung untuk gimana ya kalau aku nih punya keterbatasan, biar ayat itu menjadi pendukung, biar mereka nggak down atas keterbatasan yang dimiliki. sebagai motivasi gitulah ya. Biar nggak apa lah, biar nggak ada keinginan kita untuk bunuh diri gitu lah ya. Jauh-jauh lah. Banyak sih orang yang udah bunuh diri kayak gitu karena merasa kenapa aku nggak kayak dia. Banyak sih sebenarnya dalam Alkitab itu terlalu banyak ayat yang memotivasi diri kita tentang keterbatasan. Namun saya akan sedikit membaca dari segi Alkitab yang membahas tentang keterbatasan manusia ini. Ayat yang saya bacakan itu dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Isinya itu, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Setelah saya membaca kitab ini, saya termotivasi. Walaupun saya banyak kekurangan, Tuhan tetap memakai saya dalam berbagai hal. Seperti saya masih dibutuhkan orang lain, dibutuhkan oleh teman saya, walaupun dibutuhkannya hal-hal sepele seperti mengerjakan tugas, membantu saat ekonomi kawan-kawan dalam keadaan down, itu Tuhan masih memberikan saya kekuatan, sedikit kelebihan untuk berbaik kepada sesama. Ya, ibaratnya kayak walaupun kita punya kekurangan, tapi kita punya kelebihan untuk membantu orang lain juga. Jadi kita jangan hanya memandang kelemahan kita. Orang-orang yang beranggapan aku lemah itu sebenarnya hal yang salah. Karena seperti yang kita pikirkan juga, setiap kelemahan pasti ada kelebihan. Bisa saja saya lemah terhadap olahraga, namun saya bagus dalam public speaking seperti itu.
Kita bisa dipakai. Enggak juga. Ya, bisa aja. Jadi kita bisa dipakai Tuhan dengan gaya kita masing-masing. Seperti saya tadi lah, public speaking. Saya bisa saja menyebarkan Injil dengan seminar podcast seperti ini dengan kemampuan public speaking saya. Seperti saudara kami juga yang memiliki kemampuan matematika bisa juga membantu orang-orang yang belum bisa bermatematika dengan baik, orang-orang yang di dalam perosokan-perosokan sana yang belum mengerti bagaimana sistem permatematikaan di dunia ini. Untuk saudara Ricky, apa kemampuan yang bisa Ricky bagikan kepada sesama? Baik, suatu kemampuan ataupun suatu kelebihan di mana saya memiliki suatu talenta seperti bernyanyi seperti itu. Ya mungkin saat kita tiga nih punya kelebihan yang berbeda-beda. Bukan berarti karena kok si Roy bagus sekali suaranya, aku kok gak bagus. Bukan itu patokannya. Kita punya kelebihan masing-masing, kita punya kekurangan masing-masing. Jangan jadi karena hal kok aku nggak kayak dia sih. Padahal mungkin orang lain pengen kayak aku juga. Kehidupan yang aku tidak suka pada saat ini mungkin adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Ya. Mungkin seperti itu. Ibaratnya apapun yang kita punya kelebihan kayak gitu, kita tetap bersyukur. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kita memiliki kelemahan yang tidak seperti ataupun kelebihan seperti saudara-saudara. Jangan dipaksakan. Jangan terlalu dipaksakan. Karena ibarat seperti menyuruh seekor burung berenang, mustahil. Ya ikan berenang itu kemampuan dia berenang, burung terbang itu kemampuan dia terbang. Tidak mungkin kita suruh ikan terbang. Tidak mungkin juga kita suruh kelinci berlari seperti singa. Kan suatu kemustahilan. Ya cangkang dengan pura-pura dengan cangkangnya bisa mempertahankan diri, sulit untuk diterkam, dan ikan dengan sulitnya yang bisa berenang dengan baik. Jadi mereka bisa bersyukur tentang kemampuan mereka. Tapi bukan berarti kita sombong ya. Kita menggunakan kemampuan kita dengan baik tentunya. Jangan kita bersikap sombong. Nanti kita ujung-ujung kayak Firaun juga. Berarti suatu kelebihan yang ada dalam hidup kita tidak boleh disombongkan, melainkan menjadi pegangan dalam kehidupan Ya, kita. setiap orang punya takarannya masing-masing. Ibaratnya takaran punya aku nggak bisa dipasangkan sama kalian semua. Setiap orang punya nilainya masing-masing. Mungkin ada nggak sih yang jelasin lagi tentang keterbatasan manusia? Udah jelas. Kalau mengenai keterbatasan dalam kehidupan manusia jelas. Jelas ya. Mungkin aku udah jelas juga sih. Ibaratnya apa yang menjadi keterbatasan dari diriku udah terjawab semua dari sini. Ibaratnya jangan jadi orang yang mengeluh tentang apa yang menjadi keterbatasan kita. Harus bersyukur mungkin Tuhan punya jalan yang lain untuk kasih kelebihan yang lain untuk kita juga. Oke, baik, mungkin udah jelas ya dari materi yang pertama yaitu keterbatasan manusia, dan beberapa pertanyaan dari kita juga sudah terjawab lah dari materi yang pertama tadi. Mungkin kita bisa masuk ke materi yang kedua. Apa sih materi yang kedua kita? Yang dimana materi yang kedua kita ini mengenai Allah Maha Hadir, dimana Allah yang hadir dalam kehidupan kita di mana dan kapan saja dan tidak memiliki batas ruang dan waktu. Gimana dan kapan saja ya? Aku pikir selama ini Tuhan itu hadir pas kita berdoa aja. Di saat kita melakukan doa, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu. Tapi aku pikir hanya sebatas itu aja dan Allah Maha Hadir itu. Ya, di mana Allah Maha Hadir itu kita seperti kita berdoa kepada Tuhan dan memanjatkan apa yang kita inginkan kepada Tuhan, supaya setiap umat manusia berpengharapan kepadanya. Jadi kalau misalnya kita makan nih, lagi makan, kita lagi beraktivitas apa lah, lagi mau makan, lagi mau tidur, bangun tidur, tapi lupa berdoa, apakah Tuhan itu masih ada dan hadir bagi kita? Ya tentu Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, seperti yang saudara katakan mengenai ketika kita lupa berdoa, yang dimana Tuhan selalu hadir supaya setiap manusia ketika lupa berdoa kepadanya harus selalu berpengharapan kepadanya.
Jadi walaupun kita tidak berdoa, tapi Tuhan masih berharap kalau kita berdoa sama Dia dan bergantung sama Dia gitu ya, Iya. sama Tuhan itu ya. Iya, selalu di mana Tuhan juga selalu ada dalam kita supaya kita selalu mengingat akan kebaikannya. Karena Tuhan itu kasih ya, Dia nggak bakal ninggalin kita ya kan? Mungkin ini juga menjadi kebiasaan burukku sih, karena aku juga sering lupa kalau mau tidur, bangun tidur. Tapi kalau makan pasti berdoa. Makan Tapi apa sih? pas pas bangun tidur, mau tidur, aku sering lupa. Tapi ternyata Tuhan itu hadir ya. Kira baguslah Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi kalau Iya, sempat Tuhan meninggalkan kita kita, selalu harus berpengharapan kepada Tuhan walaupun kita sering melupakan Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, di mana Tuhan itu memiliki kasih yang sangat baik dan cinta kasihnya yang begitu dahsyat bagi kehidupan kita. Mungkin ini juga menjadi jawaban buat teman-teman yang dengar podcast kita nih. Di mana di saat kamu sudah merasakan kesakitan, kesedihan, Tuhan itu selalu hadir buat kamu. Kamu bisa berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah, biar kamu gak merasa sendirian kayak gitu ya. jadi meskipun kalian-kalian yang menonton ini lupa berdoa, Tuhan tetap melimpahkan kasih-Nya, berharap kita kembali kepadanya. Karena Tuhan itu seperti pengembala, tetap mencari kita domba-dombanya yang hilang ini. Seperti itu. Satu pun yang hilang dicari ya. Iya. Ditinggalkan yang 100 dan mencari yang 1. Jadi itulah untuk menjawab yang tadi. Makanya kalau kalian pun nonton podcast kami ini, semoga ini jadi pengingat kalian untuk kalian semakin rajin berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, sedikit saya menambahkannya, di mana penjelasan ini yang telah disampaikan oleh saya, kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, supaya apa? Kita selalu mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan jangan meninggalkan Tuhan sekalipun dalam kehidupan kita ini. Oh iya nih, buat saudara Roy, ada nggak sih kira-kira ayat Alkitab yang mendukung buat teman-teman yang di luar sana? Mereka nggak gimana ya? Mereka nggak tahu kalau Allah itu maha hadir. Mereka nggak tahu kalau mengingat gitu Iya. ya, kalau Tuhan itu betul-betul hadir di kita. Ya. Tidak hanya sebatas penjelasan saja, ada bukti eksplisitnya gitu. siapa tahu setelah nonton podcast kita ini dia langsung kembali kita juga. Baik ya. Sebelum saya lanjutkannya, saya akan membacakannya bagi kita semua mengenai alamat dalam Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Begini firman Tuhan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, yang dimana ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang dapat menghindarkan kita dalam akan hadirat Tuhan. Berarti sedikit pertanyaan saya, jika memang Tuhan itu maha hadir, kenapa orang-orang yang kesusahan gitu, tapi Tuhan nggak membantu dia? Apakah kesusahannya itu hanya Tuhan lihat saja? Baik, di mana Tuhan melihat atas kesusahan mereka supaya apa? Supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan di mana juga Tuhan telah merancangkan apa yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi orang yang susah itu. Mungkin bisa jadi Tuhan mau melihat dulu seberapa jauh dia bisa. Tuhan mau memuji, dia tetap nggak berpegang teguh kepada Tuhan kayak gitu. Tetap dia berdirikan kepada berpilihan kepada Tuhan. Berdiri ya, Iya. biar nggak mudah goyah kayak gitu juga ya. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alam makhluk dalam Roh Kudus.
di mana tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 begini firman Tuhan, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Di mana kehadiran Allah yang dijelaskan di sini melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu sebagai penolong yang hadir dalam kehidupan kita bagi umat Kristen. Supaya apa? Supaya kita selalu berpengharapan, yakin akan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kalau dibilang Roh Kudus itu datang buat orang yang percaya aja, mungkin enggak sih, aku kayak pandanganku beda. Tapi mungkin Roh Kudus itu ada setiap orang, tapi karena dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak percaya kalau Roh Kudus itu ada sama dia. Mungkin pandangan kayak gitu nggak sih? Atau kalian punya pandangan yang beda nggak tentang Roh Kudus ini? Dari saya sih sebenarnya Tuhan Yesus itu berkorban dan menurunkan Roh Kudus itu untuk ke semua orang sih menurut saya. Tapi bukan berarti orang yang berbuat dosa dan tidak mengenal Tuhan itu tidak ada Roh Kudus. Dia memiliki Roh Kudus tapi pada. Jadi tugas kita sebagai umat Kristen itu untuk tetap mengkobarkan Roh Kudus kita dalam hati kita. Ibaratnya kan dosa yang nggak bisa diampuni itu ya apa ya? Dosa yang nggak bisa diampuni Ya tidak menghargai Roh Kudus. Tidak menghargai Roh Kudus, misalkan Roh Kudus kayak menghujat Roh Kudus, kayak bunuh diri gitu. Itu kan nggak menghargai menolak Tuhan. intinya menolak Tuhan dalam dirinya lah, menolak dan Yesus, menolak Roh Kudus dalam dirinya. Baik, dalam kehadiran Allah dalam Roh Kudus ini kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan supaya apa? Supaya Roh Kudus yang dalam kehidupan kita ini selalu ada dan Tidak pada. tidak padam. Begitu. Jadi bisalah kita simpulkan bahwa Tuhan itu menolong manusia lewat Roh Kudus gitu, menghibur manusia lewat Roh Kudus gitu. Seperti kayak misalnya ada teman kita yang seperti kehilangan uang gitu, ada suara dari hati kita, ya udahlah ikhlaskanlah, mungkin ada rezeki kita, kedepannya Tuhan akan memberikan dari baik dari suara hati kita, itu Roh Kudus ya. Kan contohnya juga kan kita nih pas kecil kan mau ibaratnya ada jambu, kita mau nyuri kan dalam hati kita, jangan, itu bukan punyamu, itu tadi kadang kita pilih juga. Tapi kan ada bisikan-bisikan kecil dalam hati kita Emang ternyata itu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang mengiringi kita ya. Jadi bukan berarti Tuhan itu maha hadir, bukan sebatas wujud fisik ya. Ternyata rohnya. Roh Kudus itu dalam tempat tidak terbatas ruang dan waktu. Kita nggak bisa lupakan kalau Tuhan itu terlibat juga. Iya sih. Oke, ternyata dari situ ya. Kira-kira ada lagi nggak sih yang bisa kita ketahui tentang alam hadir ini? Karena sudah jelas. Jadi apakah bisa saudara Riki memberikan kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari hari ini? Kesimpulan yang bisa saya memberikan kepada saudara-saudara yang dimana kehadiran Allah dalam hidup kita melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus ini memberikan penghiburan ataupun kekuatan supaya bagi setiap umat yang ada di dunia ini tidak hanya berpengharapan begitu saja. Tetap berharap lagi itu kepada Tuhan ya. Selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan karena Roh Kudus itu memang nyata dalam pribadi kita. Tinggal kita aja yang masing-masing mengembangkannya ya. Baiklah Jadi jangan sampai terputus Roh Kudusnya, tetap selalu ada pengharapan. Kalau udah nggak ada harapan, ya udah selesai. Contoh-contoh orang-orang yang nggak menghargai Roh Kudus, tidak merasa kehadiran Tuhan itu, ya orang-orang yang bisa dilihat di luar sana yang bunuh diri, itu kayak mereka tidak lagi mengharapkan Tuhan dalam dirinya, tidak mengharapkan Tuhan lagi hadir, udah mengucap Roh Kudus, itulah Roh Kudus yang padam. Jadi janganlah sekali-sekali kita memadamkan Roh Kudus dalam diri kita, tak dapat pengharapan kepada Tuhan. Itu yang bisa kita dapat dari materi apa kita pada hari ini. Materinya mengenai alam hadir, supaya kita selalu berharap lebih dari itu. Motivasi hari ini, kalau lu nyerah lu Baik, kita sudah mendengarkan materi kita yang kedua tentang Allah Maha Hadir. Dari penjelasan kawan kami tadi, kami sudah dapat kesimpulan bahwa Tuhan itu hadir dalam segala hal dalam hidup kita, dan kawan-kawan juga dapat mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari
memperhatikan kembali dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Tuhan itu hadir dalam diri kalian masing-masing. Jadi di sini kami juga memiliki materi terakhir, materi yang ketiga. Apa itu materi yang ketiga? Baik, mungkin materi yang ketiga ini adalah doa dan air mata. Doa, air mata. Mungkin berdoa sambil nangis. Ya, benar sekali, betul sekali. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih menurut kalian arti dari berdoa itu? Kalau menurut saya, doa itu hubungan komunikasi kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita dan harapan-harapan kita kepada Tuhan supaya Tuhan menjawabnya dalam kehidupan kita ini. Oh, telepon orang Kristen lah sama Tuhan ya. Halo Tuhan. Halo Tuhan. Gimana kabar? Itu kayak ngomong sama teman lah. Ya kan Tuhan itu dekat, bagaikan teman juga kayak bisa. Tapi bukan begitu. Bagi saya sih, kalau doa itu seperti nafas orang Kristen. Kalau orang Kristen juga doa kayak aneh, kayak kurang aja gitu. Kayak anak Kristen, apalah coba kesempatan nggak berdoa kan suatu kemustahilan juga itu. Gak mungkin sekali sehari pun nggak berdoa. Jadi doa itu nafas lah dari kita orang Kristen. Betul, saya sangat setuju tentang pendapat dari teman-teman. Berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, dan berdoa itu juga nafas orang Kristen. Dimana berdoa itu bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan biar kita kata-kata yang keren gitu kan. Kalau di kelas nih kita berdoa, kadang orang takut bikin doa karena dia takut salah. Padahal gak ada doa yang salah. Doa itu adalah gimana kita kebutuhan jiwa kita, dimana kita biar semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin bisa memuliakan Tuhan seperti itu. Di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman biar gak usah berdoa biar kata-kata keren, biar cuma karena kata-kata kalian keren biar dilihat teman-teman kalian gitu. Di sini kita akan membahas tentang doa dan air mata. Doa dan air mata mungkin kita berdoa sambil nangis berarti karena kesakitan yang kita alami ya. Dari teman-teman ada nggak pernah nggak sih berdoa sampai nangis gitu karena sakitnya, penderitaan yang dialami dalam kehidupan kayak gitu, pernah nggak sih? Kalau aku sendiri sih pernah. Itu di saat sebenarnya nggak mau ceritanya, tapi gimana lah sebagai pedoman juga dari kita masing-masing, baik untuk kita di sini dan di podcast nanti, di orang-orang yang non-profesi maksudnya. Adapun saya menangis dalam berdoa itu ketika saya posisi sedang bernatal. Di saat bernatal, apalagi Natalnya itu berada di kampus kuliah pada saat ini. Di saat Natal saya merasakan kenapa ya orang lain, orang tuanya hadir dalam Natal itu, kenapa ya aku nggak datang, kenapa orang tuaku meninggalkan aku, seperti itu. Saya merasa sedih, kayak kenapa lah Tuhan seperti ini pada saya. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Oh, mungkin ini jalan Tuhan, mungkin ini cara Tuhan untuk membuatkan aku. Tuhan masih memberikan aku hukum yang baik, hukum yang kakek yang baik, bukan hukum bahasa Batak, kakek yang baik, kakek yang mau memberikan aku makan, memberikan aku minum, mau memuliakan aku, Memberikan kebutuhan lah ya. Tuhan aku. Walaupun Tuhan itu memberikan banyak cobaan, tapi Tuhan itu masih memberikan jalan bagiku. Jadi aku berdoa gitu sambil merenungi berbagai kekurangan dan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada aku. Itu sih. Tuhan memberikan figur ayah dan ibu dalam sosok hukum kakek. Saudara Roy, ada nggak sih kira-kira permasalahan dalam hidup sampai berdoa sambil nangis kayak gitu? Dalam kehidupan saya melalui doa sampai mencucurkan air mata, di mana ketika saat saya pertama sekali merantau ke kampung orang, di mana saya memikirkan bahwa ketika saya meninggalkan kedua orang tua saya, Jauh dari orang tua ya. apakah saya sanggup? Dan ketika saya merantau ke kampung orang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pertama sekali saya menginjakkan kaki saya ke perantauan ini, Tarutung ini Bang. Saya mengalami perbedaan, di mana di perantauan ini kita tidak merasakan kasih sayang orang tua, di mana
kita harus menjadi mandiri. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jati hidup kita. Dan inilah salah satu bagi kita untuk menjadi lebih kuat dan mampu menjalani kehidupan ini. Ya sih, karena mandiri itu memang sakit. Iya. Apalagi di mana kita, mungkin contohnya aku, mungkin saudara Roy juga, di mana kami sama-sama anak bungsu, udah terbiasa dekat sama orang tua, dimanja Terlalu juga. manja ya, Pak. Jadi pas tiba-tiba nih nggak sama orang tua, langsung pergi merantau demi perkuliahan kayak gini. Wah, kok nggak ada lagi sosok yang sayang sama aku. Padahal mungkin itu bukan menjadi patokan kalau orang tua kita nggak sayang lagi sama kita. Orang tua tetap sayang sama kita, walaupun kita nggak ada di sampingnya lagi seperti itu. Mungkin aku juga sering sih. Mungkin kalau dikatakan laki-laki tidak menangis itu adalah kata-kata yang bullshit. Iya, nggak betul lah. Ya laki-laki juga manusia. Ya bisa lah nangis, masa nggak bisa? Mungkin agak banyak apalagi kita ini terakhir ya Pak, kita berdua kita tidak bisa jauh dari apalagi kata-kata orang tua dari perempuan. Awak apalah pertama. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menguatkan kita. Jadi kalau kita berdoa dengan air mata, bagaimana pendapat saudara Tony tentang orang-orang yang berdoa itu bisa kita katakan seperti orang Farisi, orang yang berdoa hanya untuk dilihat orang-orang. Formalitas doang ya Pak. Bukan hanya sekedar formalitas, malah seperti biar dipuji orang lain gitu. Itu banyak yang seperti itu. Mereka berdoa di pinggir jalan. Memang berdoa sampai diputuskan air mata, tapi depan orang lain kayak meminta validasi. Memang bisa dikatakan kayak orang-orang sosmed, tapi ini versi rohaninya. Gitu. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, kan adalah orang di dalam suatu kelas, ada orang yang selalu ingin membuka dengan saya lupa, saya yang bikin doa kayak gitu. Biar apa dari hafal dulu apa yang mau dibilang di rumah dari hati, biar di saat orang-orang mendengar keren kayak gitu. Padahal ucapan-ucapan yang dia bilang itu nggak dari hatinya, nggak tulus untuk ngomong sama Tuhan kayak gitu. Itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar sih menurut saya. Mungkin orang-orang yang kayak gitu berubahlah, nggak baik. Bakal diterima Tuhan juga. Iya, diterima doanya nggak tulus. Buat apa kayak gitu? Karena memang banyak juga sih. Salah satunya juga ada teman saya seperti itu. Dia beribadah semata-mata hanya untuk orang lain, buat orang ini rohani. Setiap ada pelayanan dia selalu buat rekaman video. Setiap minggu foto ya. Tapi rekaman video ini bukan untuk membangun, tapi memang betul-betul buat pamer. Kalau dia memang untuk membangun nggak apa-apa. Cuma hanya formalitas doang ya Pak. Iya, formalitas dan Supaya dia untuk validasi. Supaya dia Dianggap keren. dianggap keren kepada orang-orang ya. Jadi orang-orang seperti itu bertobatlah. Jadi buat saudara-saudara yang telah menonton ini, doa itu tidak hanya sebagai formalitas, akan tetapi menjadi harapan-harapan Telepon kita dengan Tuhan. harapan-harapan yang akan kita bacakan kepada Tuhan. Kita harus mengambil doa. Jadi apakah ada ayat Alkitab yang mendukung argumen dan apa yang dijelaskan oleh Tommy tadi tentang berdoa tadi? Tentang berdoa dan air mata ya. Biar jadi lebih kuat lah, tervalidasi lah kalau memang apa yang kita katakan itu berdasar, tidak asal bunyi gitu. Mungkin biar menjadi penjelasan bagi kita juga ya. Kita nggak ngarang-ngarang itu. Mungkin ayat Alkitab yang bisa saya sampaikan itu dari 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Mungkin kita bisa sama-sama membuka Alkitab kita, tapi di sini saya akan membacakan kepada teman-teman. 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Di sini di ayat di kitab 2 Raja-Raja ayat 20 ayat 5 ini maksudkan Tuhan itu mendengar apa yang menjadi doa-doa kita. Saat kita berdoa, kita sambil menangis, ya Tuhan, kenapa ini kali? Apakah nggak ada jalan lain untuk kehidupan kita? Tuhan selalu mendengar apa yang kita sampaikan. Mungkin Tuhan nggak langsung jawab, Tuhan nggak langsung seperti yang dibilang saudara Tino tadi. Mungkin nggak detik ini juga Tuhan jawab apa yang menjadi permintaan kita.
tapi Tuhan pasti mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Mungkin tidak sesuai apa yang kita pikirkan, tetapi bisa juga tetapi itu akan membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena Tuhan mengabulkan kebutuhan, bukan keperluan. Ya, betul sekali. Di saat kita meminta untuk menjadi kuat, Tuhan tidak memberikan langsung kekuatan, tapi Tuhan memberikan pencobaan kepada kita agar kita menjadi lebih kuat lagi. Seperti itu. Baru ada sedikit dari pertanyaan dari saya. Jika berdoa dengan air mata itu dilakukan di depan orang itu salah dan tidak diterima dengan Tuhan. Jadi posisi apa yang terbaik, situasi apa yang terbaik, dan tempat apa yang terbaik untuk orang berdoa sambil menangis? Mungkin saya tidak berbicara, saya tidak bilang kalau berdoa sambil nangis di depan orang itu salah. Tapi kalau kita berdoa sambil meneteskan air mata itu hanya untuk dilihat orang-orang karena haus validasi itu salah. Tapi di saat kamu ingin hal yang harus kita lakukan kalau kayak gitu ya, kita pergi ke kamar, kita mengurung diri, kita berdoa sama Tuhan. Keluarkanlah semua di situ. Apa yang udah menjadi sakit hati selama kehidupan kita keluarkan. Kita curhat sama Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kayak gini? Walaupun kita ibaratnya kita ngomong cuma sendiri kita, tapi pasti hati kita semakin lega. Karena di saat kita sudah tulus untuk berdoa kepada Tuhan, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Iya. Nah, jadi poin yang menjadi ajaran bagi kita melalui doa dan doa ini yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara yang menonton podcast ini, Bang. Mungkin ada beberapa poin yang menjadi pesan lah ya. Pesan. Mungkin yang pertama itu jangan pernah takut atau malu dalam berdoa. Ibaratnya mungkin seperti yang aku bilang tadi ya, kalau berdoa sambil nangis di depan orang itu, kalau memang dia tulus, itu nggak salah. Tanpa supaya di sini. Iya. Jangan malu. Mungkin kan ada juga di dalam gereja-gereja orang kayak gitu. Saya mungkin contohnya di gereja karismatik lah. Mereka berdoa sambil menangis. Di saat mereka memang benar-benar tulus, itu nggak menjadi kesalahan. Itu betul dan kan itu bagus ya. Kita gak usah takut sama orang, gak usah malu, karena emang hatimu untuk berdoa sama Tuhan, bukan untuk itu orang-orang. Bukan itu orang-orang. Yang orang-orang ini enggak. Yang poin pertama itu jangan pernah takut atau malu menangis di dalam doa. Yang kedua itu Tuhan mengasihi hati yang jujur dan remuk. Nah, Tuhan mengasihi hati yang jujur dan remuk. Di saat kamu sudah berdoa sambil menangis, kamu sudah mengucapkan semuanya kesakitan kamu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Hatimu udah hancur, hatimu udah remuk. Tuhan pasti akan menjawab semua apa yang menjadi permintaan kepada Tuhan. Ya, percayalah, ada waktunya Tuhan akan menjawab pertanyaanmu. Mungkin gak sekarang, tapi kedepannya pasti. Karena Tuhan telah dan kuncinya yakin gitu kan. Yakinlah Tuhan akan menjawab. Telah membuat ucapan-ucapan. Iya, dan rencana Tuhan itu pasti ada. Yang ketiga itu, dalam setiap air mata ada kuasa Tuhan, yang bekerja. Di saat kita udah yakin apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan karena kita udah berdoa, kita menyampaikan permintaan kita dengan tulus kepada Tuhan. Mungkin yang terakhir adalah pesannya adalah percayalah Tuhan tidak pernah tidur atau lalai. Ia memperhatikan setiap detail kehidupan kita, termasuk air mata kita. Setiap air mata yang menetes, Tuhan selalu memperhatikan, dan setiap apa yang menjadi kesakitan kita, Tuhan akan selalu mengobatinya. Yang harus kita lakukan yaitu kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Tapi disclaimer terlebih dahulu, doain air mata ini hanya berfungsi kepada orang yang sudah berjuang. Ya. Jangan cuma tidak berjuang ya. Disclaimer dulu. Jangan udah tahu miskin berdoa menangis berharap besok kaya, jangan gitu. Berjuang dulu. Kalau memang udah berjuang merasa gagal dan ingin mencurahkan sesuatu kepada Tuhan, baru boleh. Itu sangat menarik ya, saudara-saudara. Sangat menarik mengenai podcast kita pada hari ini. Gak mungkin kita, ya Tuhan, kenapa aku miskin? Ya Tuhan, gitu-gitu, nangis-nangis di kamarnya. Tapi gak kerja. Sama aja. Buat apa? Tanpa perbuatan itu sama saja kosong. Mungkin ya Tuhan, kenapa aku miskin? Kasihlah bansos sih. Gitu. Iya. Mengharapkan bansos aja. Bansos ya, Bang.
Baik, mungkin di sini saya akan membacakan apa yang menjadi penutup dan ayat penguatannya. Ayat penutup ada dalam Mazmur 30b. Sebab sesaat saja murkanya, tetapi seumur hidup kasih setianya. Sepanjang malam ada tangis, setiap sorak-sorai datang pada pagi hari. Tuhan sangat peduli kepada setiap air mata anak-anaknya. Tangisan dan doa tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan selalu siap memulihkan, menghibur, dan memberikan sukacita baru. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam podcast kali ini. Kiranya podcast kami ini bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang yang menonton, dan jangan lupa like. Baiklah, di sini kami untuk mengakhiri berdoa ya. Untuk mengakhiri podcast kali ini, marilah kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpinnya. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami di sini sudah melakukan podcast kami, memberitakan Injil-Mu, memberitakan ajaran-Mu. Kiranya Tuhan yang mendengar podcast dan ajaran dan Injil yang kami sebarkan ini dapat mengingat dan melakukan setiap ajaran yang telah kami sampaikan kepada mereka. Mereka dapat melakukannya bukan hanya semata-mata untuk orang lain, namun hanya dilihat oleh Engkau dan Engkau memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum bisa melakukan apa yang telah kami sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan mengetuk hati mereka agar mereka terbuka kepada Engkau, mendekat dengan Engkau dan melakukan segala ajaran. Ya Tuhan, kami tahu pembahasan kami hari ini banyak kekurangan. Kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan itu dan kami dapat memberitakan Injil-Mu lebih lagi ya Tuhan. Banyak sengsara dan derita yang kami hadapi dalam hidup kami, namun kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa, namun Tuhan yang menghapuskan dosa kami dan kami mengampun kepada Engkau, dan Engkau yang membawa kami ke surga nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dadah.